Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Semoga sahabat-sahabat, dulur-dulurku semua dimanapun Anda berada, untuk hari ini semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tak kurang satu apapun. Demikian juga saudara-saudaraku yang mau mudik, entah mudik kemana, saya doakan semoga tidak ada halangan satu apapun dan selamat sampai tempat tujuan masing-masing. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banget buat para subscriber, sahabat-sahabat yang sudah subscribe, dulur-dulur yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dukung terus, silakan subscribe biar kita tetap semangat bikin video-video yang berikutnya. Jadi ini ada salah satu cerita yang kemarin itu saya ketemu temen. Kebetulan temen ini mudik, jadi ketemunya jadi kita ketemunya di makam. Terus kita nostalgia, ngomong, ngobrol, ngalor ngidul. Nah, terus tak tanya, itu adikmu kemana, nggak mudik? Kayaknya enggak, mungkin tahun depan. Akhirnya cerita masa lalu lah, cerita nostalgia. Jadi gini dulurku, sebut saja namanya teman saya itu Imam. Jadi Imam ini punya adik laki-laki juga, sebut saja namanya Rosi ya. Jadi selisihnya waktu itu Imam itu kelas 2 SMP, adiknya ini kelas 6 SD. Adiknya itu memang terkenal bandel, badung lah. Jadi si Rosi ini dia badung, ya namanya anak kecil. Pokoknya kalau minta apa-apa nggak diturutin itu biasanya ngambek. Jadi karena kebetulan si Imam itu dua bersaudara, jadi dia punya adik laki-laki satu yang bontot itu yang terakhir. Jadi ya biasanya anak bontot itu kan ya manja. Pada satu ketika si Rosi itu pulang sekolah. Pulang sekolah ternyata di rumah itu ya ada makanan, tapi biasanya kesukaan aja itu kalau orang sini bilang ikan pindang, iwak pindang. Nah, jadi ikan pindang itu habis karena kakaknya yang namanya Imam itu pulang duluan, dipikir adiknya sudah makan. Nah, dipikir biasanya kalau yang SD itu kan pulangnya lebih awal adiknya itu. Ternyata adiknya memang pulang lebih awal, cuman nggak makan. Habis pulang sekolah, taruh tas, taruh sepatu, lepas baju seragamnya, dia langsung main sama temennya. Nah kebetulan Imam itu pulang, dikirain Imam adiknya udah makan. Terus dia makan. Nah, akhirnya si Rosi ini waktu pulang ikan pindangnya itu udah dihabisin kakaknya, tapi sebenarnya lauk yang lain itu masih ada, cuman kesukaannya si Rosi itu ikan pindang itu. Setelah itu dia ngambek, ngamuk, marah-marah, terus ditanya sama orang tuanya, ada apa sih? Ibunya bilang gitu, ikannya kok nggak ada, pindangnya tadi pagi tak makan buat sarapan itu masih ada 4. Oh ya, dimakan kakakmu paling. Akhirnya kan ngambek. Terus dia keluar rumah, si Rosi itu dipikir ibunya ya main lagi ke temennya, keluar. Akhirnya ditunggu sampai jam 4.00
kok gak pulang anak ini, biasanya jam 4 itu habis sholat asar itu kan ngaji. Ternyata loh, kok gak pulang, gak mandi, kok gak berangkat ngaji. Ditanyain kakaknya itu, adikmu kok gak pulang, kok gak ngaji, ya masih main paling bu gitu. Setelah itu tunggu lagi sampai maghrib. Setelah sampai maghrib ternyata ya nggak pulang lagi, nggak pulang ke rumah. Akhirnya mulai bingung keluarga itu, tanya ke tetangga, tanya ke teman-teman sepermainannya si Rosi itu, bilang temennya nggak tahu bu, tadi ya main sama saya tapi pulang sekolah. Kemana ya, kemana? Akhirnya dicari ke tempat-tempat saudara-saudaranya itu. Nah, dipikir dia akan ngambek terus minggat lah. Kalau orang sini ngomong kabur dari rumah itu minggat. Setelah dicari ke saudaranya, ke neneknya, ternyata nggak ada di neneknya, di rumahnya. Saudara-saudara yang lain, pamannya, Pak D-nya itu kok nggak ada. Akhirnya di kampung itu heboh dalam artian panik juga. Jadi berita itu nyebar bahwa si Rosi itu nggak pulang ke rumah. Akhirnya dapat 3 hari itu ternyata si Rosi itu ditemukan orang mencari kayu bakar itu di daerah lerengnya Gunung Kawi itu, namanya Desa Maduarjo lah. Di lerengnya Gunung Kawi yang sebelah selatan itu ada desa, antara Precet dan Maduarjo itu ada desa di situ. Nah, setelah ditemukan di situ, ditanya sama orang tuanya si Rosi itu, sama bapaknya sama ibunya, kamu itu kemana? Terus nggak tahu saya, pokoknya minggat gitu. Terus versinya yang menemukan itu, yang cari kayu bakar itu, bilangnya si Rosi itu ditemukan di bawah pohon besar, yaitu pohon, kalau orang Jawa sini bilangnya, orang Jawa Timur itu pohon bendo. Jadi pohon bendo itu kalau bahasa Indonesianya itu pohon benda. Nah, buahnya kayak buah cempedak itu, tapi kecil-kecil. Setelah itu ditanya-tanya, kalau versinya si Rosi itu ternyata kabur dari rumah setelah ikan pindangnya tadi dihabisin kakaknya itu, kabur. Jadi kabur itu dia minggatnya, tujuannya itu mau ke rumah neneknya yang di Desa Maduarjo itu. Jadi jaraknya dari rumahnya itu ke Desa Maduarjo itu kira-kira ada kalau 9 kilo. Jadi dia jalan kaki itu kalau dari tempat atau rumahnya itu kira-kira 9 kilo itu kalau zaman dulu, ceritanya kira-kira tahun 92 itu masih jalannya belum diaspal, kendaraan nggak ada, jadi lewat kebun-kebun, lewat perkebunan kopi, lewat ya perkebunan masyarakat lah. Jadi bilangnya, versinya si Rosi itu, dia karena istilahnya sudah marah, ngambek, wong Jawa bilang nesu, mangkel lah, jalan kaki dia dari rumahnya itu kira-kira jam 2:30. Akhirnya dia jalan itu, dia waktu biasanya ke neneknya kan sama orang tuanya, jadi dia nginget-nginget jalan itu, nginget-nginget jalan. Biasanya kalau jalan kaki ke rumah neneknya itu, kalau sama orang tuanya kan diajak jalan pintas, nggak lewat jalan besar terus, karena kalau lewat dalam itu, lewat kebun-kebun, kebun kopi, kebun-kebunnya orang itu lebih dekat. Jalan pintasnya itu ternyata salah. Jadi karena namanya jarak 9 kilo, banyak percabangan jalan,
jalan yang untuk jalan pintasnya itu kan jalan setapak, nggak bisa dilalui kendaraan motor juga nggak bisa. Akhirnya dia itu mungkin ngambil jalannya salah, jadi dia itu ditemukan orang mencari kayu bakar itu kira-kira di, kalau orang bilang, ada yang bilang kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat itu curug, ada sebuah curug, kalau orang sini bilang coban, air terjun itu kalau orang Jawa Timur bilang coban. Nah, di daerah Coban Glodak itu ketemunya. Jadi si Rosi itu jalan terus. Nah, dia inget-inget, oh lewat sini, lewat sini, lewat sini, terus diikutin jalan yang seinget dia itu benar. Jadi seolah-olah dia waktu sering ke neneknya itu sama keluarganya itu lewatnya benar, lewat jalan pintasnya benar. Akhirnya kok tambah malam nggak nyampe desanya neneknya. Akhirnya dia jalan terus. Nah, pada satu saat setelah habis maghrib itu, dia mungkin ya namanya mulai pulang sekolah sampai jam segitu habis maghrib itu kan lapar. Dia udah yang penting jalan aja bilangnya. Setelah itu ada gubuk. Nah, dia itu ketemu salah satu rumah, bilangnya ada satu rumah itu ya gubuk bambu lah. Jadi terbuat dari anyaman bambu, bilik bambu. Nah, terus atapnya kayak pelepahnya apa ya, dari daun kelapa gitu. Terus dia itu berhenti di situ. Nah, di situ ada, di depan rumah itu ada apa lampu obor, kayak obor itu dari minyak tanah itu. Terus dia nggak berani masuk. Di terasnya gubuk itu dia diem aja di situ duduk. Nah, agak nggak berapa lama itu ada nenek-nenek keluar. Dilihatin gini loh, kok ada nenek-nenek keluar. Terus nenek itu bilang, oh awak mulai, oh kamu nak, udah dari tadi tak tunggu kamu lapar ya, bilangnya gitu. Loh, orang ini kok kayak sudah akrab sama saya padahal belum pernah tahu. Karena merasa lapar, si Rosi itu ya bilang, ya nek saya lapar. Ya wes masuk ke sini, masuk ke rumah. Akhirnya si Rosi itu masuk. Setelah masuk, sama nenek itu dikasih makan. Nah, nasinya itu nasi tewul. Kalau nasi tewul itu terbuat dari singkong. Jadi terus dikasih air putih, jadi nasinya itu bilangnya si Rosi itu enggak di piring, jadi kayak semacam, kalau orang sini bilang itu layah ataupun cowek, makanya pakai layah tadi, cowek tadi. Nah, terus gelasnya air putih itu dari bambu yang dipotong segini, kalau orang sini bilang bumbung. Karena mungkin lapar ya, dia langsung lahap aja makan nasi tewul itu sama sayur, bilangnya sayur, ada sayurnya, terus ada ikannya itu bilangnya daging, nggak tahu daging apa, yang penting daging. Dimakan sampai habis. Setelah itu waktu dia makan itu ada kakek datang, istilahnya kakek itu istrinya si nenek yang ngasih makan itu. Nah, si kakek tadi masuk rumah, loh siapa ini, tanya sama si Rosi. Terus, oh saya Rosi kek, saya Rosi mbah. Akhirnya neneknya itu kan keluar dari dapur, oh ini ada anaknya Asar kek, kasihan dia lapar. Ya wes makan dulu nak, makan dulu, habisin nggak apa-apa.
Setelah itu ya setelah makannya habis, si Rosi tadi suruh tidur, besok aja tak antar ke rumah nenek, nenek kamu sekarang udah malam, tidur aja kamu istirahat. Akhirnya nurut, si Rosi itu tidur. Jadi dia tidur di bayang dari bambu. Kalau orang sini bilang amben, itu alasnya tikar pandan. Tidur, terus si kakek tadi masuk lagi, dikasih sarung buat selimut. Ini nak, pakai sarungnya kakek buat selimut. Tidur si Rosi tadi. Setelah itu besoknya itu bangun. Lah bangun itu loh, kok nggak pagi-pagi, kok nggak siang-siang. Jadi suasananya itu kayak temaram. Tapi dia keluar rumah. Keluar rumah itu lihat pemandangan di depan rumah. Loh, kok banyak pohonnya. Nah, terus dia tanya, loh, Nek, apa di sini nggak ada tetangganya? Nenek hidupnya di sini nggak ada tetangga. Nah, terus neneknya bilang, ya ada banyak tetangganya, tapi jaraknya jauh-jauh le. Jadi rumahnya nenek ini sama tetangga yang sebelah-sebelah itu jauh. Nah, akhirnya suruh makan lagi si Rosi tadi. Udah le, udah waktunya makan, udah waktunya sarapan. Loh, kok sudah waktunya sarapan tapi kayak masih sore aja. Habis sarapan tadi si Rosi itu jadi keluar dari rumah, dia di halaman terus main-main apa sendirian. Nah, nggak lama dia main, ada anak kecil nyamperin, kamu siapa? Aku Rosi, bilangnya gitu. Loh, kamu dari mana? Rumahku jauh, ini tadi mau ke rumahnya nenek tapi lupa jalannya. Yes, nggak apa-apa, main sini sama aku. Akhirnya ada lagi temennya yang datang lagi. Akhirnya ngumpul 6 orang. Jadi 7 orang sama si Rosi tadi. Ditanya sama Rosi, rumahmu mana? Rumahku sana sebelah, tapi agak jauh. Akhirnya karena namanya anak kecil masih kelas 6 SD kan, dia lupa tujuan awalnya mau ke neneknya tadi, lupa. Akhirnya main di situ sama teman-teman barunya tadi. Setelah itu dipanggil sama nenek karena udah sore, bilangnya neneknya itu udah sore. Ayo Le, sudah sore, sekarang masuk rumah, makan lagi, masuk rumah. Nah, akhirnya pada saat setelah makan kan suruh tidur, suruh istirahat lagi. Udah tidur, sudah waktunya tidur. Setelah itu kok dia itu tidur, waktu tidur itu dia mendengar suara kayak apa ya, kayak angin, suara angin. Jadi seolah-olah dia itu dengar suara angin, tapi kayak di angin itu istilahnya nerpa pohon, pepohonan itu suaranya riuh sekali, kayak gerasak loh, kok angin seperti ini gedenya, apa mau ada apa badai atau topan, kok suaranya angin seperti ini. Akhirnya si Rosi tadi bangun. Setelah bangun, loh, kok nggak ada apa, biasanya kalau angin gede rumah dari bilik bambu itu kan ketiup angin. Waktu itu dia dengar suara gini, ternomolear itu seakan. Jadi dia dengar suara kakek itu ngomong sama nenek itu di kamar sebelahnya itu, ternomolear itu, kak antar pulang aja anak itu, kasihan. Setelah itu dia memberanikan diri si Rosi itu untuk ke kamarnya kakek nenek tadi. Setelah mau masuk itu kan dibuka sedikit pintunya dari bambu itu. Kok dilihat itu kakek sama nenek itu orangnya itu gede, dua-duanya itu orangnya besar sekali, gede, terus bulunya lebat. Jadi bulunya itu dari kepala sampai tangan semua itu kayak orang hutan bilangnya.
tapi badannya besar. Nah setelah dilihat gini, loh masa itu kakek sama nenek kok bulunya lebat kayak orang hutan. Akhirnya kan dia ketakutan si Rosi tadi. Setelah takut mundur-mundur, dia nabrak kayak kursi dari kayu, glodak gitu. Terus si nenek sama si kakek itu keluar. Loh kamu belum tidur Le? Tapi pada waktu keluar itu si kakek sama si nenek itu tetap badannya itu berbulu tadi. Bilangnya matanya besar, terus mulutnya itu ya giginya panjang-panjang tapi ketutupan bulu tadi. Kan akhirnya, loh kakek sama nenek siapa? Saman bukan orang, Saman gendruwo, Saman. Lari si Rosi tadi lari. Setelah lari dia buka pintu keluar, ketemu teman-temannya yang kecil-kecil yang sore tadi main, siang tadi main itu sama. Anaknya modelnya kecil-kecil tapi kayak apa? Orang hutan itu. Hei mau kemana kamu? Sini ayo main, ayo main. Jadi Cirosi itu, loh kamu siapa kamu? Loh tadi kamu siangnya kan main sama saya. Enggak, saya mainnya sama temanku yang orangnya anaknya sama kayak aku, orang manusia gitu. Kamu bukan manusia kamu. Loh aku ini temenmu yang main tadi sama kamu. Akhirnya lari si Rosi itu ketakutan, lihat temennya juga berbulu lebat, matanya besar gitu, lari. Setelah lari, dia itu kesangkut kayak akarnya pohon tadi, dia terjatuh. Setelah terjatuh dia itu pingsan di bawahnya pohon yang akarnya menghalangi kakinya kesandung tadi. Setelah itu besok jam 10 pagi itu yang menemukan orang cari kayu bakar itu kok lewat di situ, dia lihat ada orang anak kecil tidur di situ dalam keadaan pingsan. Jadi akhirnya dibangunin, setelah dibangunin diajak pulang dan akhirnya dia nyampe ke rumah neneknya itu. Setelah ditanya-tanya orang penduduk kampung itu, ditanya kamu siapa, namanya, rumahnya di mana. Akhirnya dia ngomong cerita bahwa saya rumahnya sini, kakek nenek saya rumahnya di sini, namanya ini. Akhirnya ketemu dan diantar ke rumah neneknya. Mungkin seperti itu cerita malam hari ini dari Mas Imam. Terima kasih Mas Imam sudah memberikan ceritanya kepada Ngopi Horor. Dan akhirnya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.